I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Fitriani dengan NIM 210600128. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonometrika dengan judul Heteroskedastisitas, apakah yang terjadi jika error varians tidak konstan, yang pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini kita akan membahas 8 subbab. Yang pertama, sifat alamiah heteroskedastisitas. Yang kedua, estimasi OLS pada keberadaan heteroskedastisitas. Yang ketiga, metode general least square atau GLS. Yang keempat, konsekuensi dari menggunakan OLS pada keberadaan heteroskedastisitas. Yang kelima, pendeteksian heteroskedastisitas. Keenam, langkah-langkah perbaikan. Ketujuh, contoh-contoh yang menyimpulkan. Dan yang kedelapan, peringatan mengenai perlakuan yang berlebihan terhadap heteroskedastisitas. Baik, kita masuk langsung ke bagian yang pertama. Sifat alamiah heteroskedastisitas. Sebelumnya di sini kita akan membedakan apa itu heteroskedastisitas dengan homoskedastisitas. Heteroskedastisitas itu merupakan variance error dari setiap nilai variabel tidak konstan. Dengan bentuk persamaan, E dikali mu I kuadrat sama dengan do I kuadrat, di mana I merupakan jumlah konstanta berupa 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan homoskedastisitas merupakan variance error dari setiap nilai variabel bebas konstan. Dengan bentuk persamaan, E dikali mu I kuadrat sama dengan do kuadrat, di mana I merupakan jumlah konstanta berupa 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk bentuk diagram heteroskedastisitas dan homoskedastisitas bisa kita lihat pada gambar berikut, di mana jelas perbedaannya. Pada diagram heteroskedastisitas, bentuk diagramnya memiliki tinggi yang berbeda. Sedangkan pada gambar diagram homoskedastisitas, bentuk diagram memiliki tinggi yang sama dan sigma xi kuadrat merupakan bentuk persamaan dari varians heteroskedastisitas. Untuk persamaan homoskedastisitas dapat ditulis dengan bentuk varians beta hat 2 sama dengan do kuadrat per sigma xi kuadrat, yang bisa dilihat pada bab 3. Ingat, beta 2 merupakan estimator terbaik, linear dan tidak bias atau BLEU. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, BLEU merupakan singkatan dari Best Linear and Bias Estimator. Jika heteroskedastisitas, apakah beta 2 masih BLEU? Jawaban pertama, telah dibuktikan beta 2 masih linear bisa dilihat pada bab 3 lampiran 3A2. Yang kedua, akan ditunjukkan beta 2 masih tidak bias, dengan alasan UI tidak perlu homoskedastik, dan alasan kedua, beta 2 adalah estimator yang konsisten terlepas dari heteroskedastik. Jadi seiring dengan meningkatnya ukuran sampel, maka beta 2 semakin mengerucut pada nilai yang sebenarnya atau tidak bias. Yang ketiga, apakah variansnya masih minimum? Jawabannya adalah tidak. Untuk ini digunakan metode GLS untuk menyelesaikan kasus ini. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu metode general least square atau GLS.
Apabila efisiensi estimator dianggap lebih penting daripada sifat unbiased dan konsisten, apabila berada di bawah kondisi heteroskedastisitas, maka model estimasi GLS lebih tepat untuk digunakan daripada model estimasi OLS. Yang dilakukan pada pembentukan model estimasi GLS ini pada dasarnya ada dua, yaitu melakukan transformasi data dasar analisis dan menerapkan model OLS terhadap data yang telah ditransformasikan. Anggap saja model yang akan diestimasi adalah sebagai berikut. YT sama dengan alpha ditambah A ditambah B, XT ditambah ET. Ini merupakan bentuk persamaan pertama, di mana ET berada di bawah kondisi heteroskedastisitas, sehingga varians ET sama dengan S kuadrat I. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah apabila kita mentransformasikan kesalahan pengganggu ET melalui cara membaginya dengan SI, maka kita akan memiliki kesalahan pengganggu yang baru, yaitu ET bintang sama dengan ET per SI, yang memiliki varian konstannya itu varians ET bintang sama dengan varians ET per SI sama dengan 1 per S kuadrat I varians ET sama dengan 1 per S kuadrat I dikali S kuadrat I sama dengan 1. Ini merupakan bentuk persamaan kedua. Apabila dilakukan transformasi terhadap persamaan 1 dalam bentuk membaginya dengan SI, maka kita akan memiliki kesalahan pengganggu yang bersifat homoskedastisitas, yang dapat ditulis dalam bentuk persamaan YT per SI sama dengan A dikali 1 per SI ditambah B dikali XT per SI ditambah ET per SI. Ini merupakan bentuk persamaan ketiga yang pertama, yang secara ringkas dapat dituliskan sebagai berikut. YT bintang sama dengan AV ditambah BXT bintang ditambah ET bintang. Hal penting yang perlu dicatat dari persamaan 3B atau perubahan dari persamaan 3A adalah bahwa persamaan tersebut sekarang tidak memiliki konstanta, karena konstanta sudah berubah menjadi variabel sebagai akibat dari proses pembagian dengan SI yang dapat dianggap sebagai peimbang atau weighted. Apabila dalam model estimasi OLS residualnya diminimalisasi, maka pada estimasi GLS pun residual juga terminimasi. Perbedaannya hanya terletak pada apabila OLS terminimasi secara langsung, sedangkan GLS terminimasi secara tidak langsung. Bentuk kuadrat residual dari model estimasi GLS dengan menggunakan penimbang dapat dilihat sebagai berikut. Do dikali EI per SI kuadrat sama dengan Do di kuadrat, di mana LI sama dengan 1 per SI kuadrat merupakan penimbang. Masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu konsekuensi dari menggunakan OLS pada keberadaan heteroskedastisitas. Konsekuensi dari pelanggaran asumsi homoskedastisitas adalah sebagai berikut. Pertama, penduga atau estimator yang diperoleh tetap memenuhi persyaratan tidak bias. Sifat ketidakbiasan tidak tergantung pada variabel variansi galat. Jika dalam model regresi ada heteroskedastisitas, maka tetap diperoleh nilai parameter yang tidak bias. Karena sebagai penduga tidak bias tidak memerlukan asumsi bahwa varians galat harus konstan. Kedua, variansi penduga yang diperoleh akan menjadi tidak efisien. Artinya, penduga tersebut tidak memiliki variansi terkecil di antara penduga-penduga tidak bias lainnya. Lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu pendeteksian heteroskedastisitas. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Di antaranya adalah metode grafik dan metode Glasser. Baik, langsung kita bahas untuk metode yang pertama, yaitu metode grafik. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi
Adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, di mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu Y adalah error. Dasar-dasar pengambilan keputusan dalam metode ini adalah: yang pertama, ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang melebar kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Alasan keputusan yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Bisa dilihat pada gambar 21, ini merupakan gambar-gambar dari pola hipotesis kuadrat error yang ditaksir. Untuk gambar A dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang sistematis antara dua variabel yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada data. Namun pada gambar B sampai dengan E menunjukkan pola tertentu yang menyatakan bahwa terdapat heteroskedastisitas pada datanya. Metode yang kedua yang kita bahas adalah metode Glasser. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glasser dilakukan dengan meregresikan semua variabel independen terhadap nilai mutlak errornya. Jika terdapat pengaruh variabel independen yang signifikan terhadap nilai mutlak errornya, maka dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas. Masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah perbaikan. Bagaimana cara mengatasi heteroskedastisitas dalam regresi linear? Pada prinsipnya ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara transformasi data. Yang kedua, dengan cara Weider-Lesch square atau WLS, atau regresi linear dengan menggunakan pembobot. Dan yang ketiga, dengan cara membiarkannya namun menggunakan koefisien estimasi yang robust atau kebal terhadap pelanggaran heteroskedastisitas, yaitu koefisien estimasi Huber-White. Masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu contoh yang menyimpulkan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas contoh kematian. Kematian anak yang telah dibahas dalam beberapa kesempatan. Dari data untuk 64 negara, kita mendapatkan hasil regresi yang ditunjukkan oleh persamaan 814 yang bisa dilihat untuk grafiknya pada gambar berikut, yaitu pada figur 11-12. Oleh karena data adalah data cross-section, melibatkan bermacam-macam negara dengan berbagai kasus kematian balita, sepertinya kita akan menghadapi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui hal ini, yang pertama kali, mari kita pertimbangkan residual-residual yang didapatkan dari persamaan 814. Residual-residual ini diplotkan dalam figur 11-12. Dari figur ini terlihat bahwa residual-residual tidak menunjukkan pola yang berbeda yang mungkin menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Meskipun demikian, kelihatannya hal tersebut memperdayakan. Jadi, kita gunakan uji Park, Glasser, dan White untuk melihat apakah terdapat bukti terjadinya heteroskedastisitas. Yang pertama, dengan menggunakan uji Park. Oleh karena terdapat dua regresor, PNB dan FLR, kita dapat meregresikan kuadrat residual dari regresi persamaan 814 pada variabel-variabel ini. Atau kita bisa meregresikan mereka pada nilai CM yang diestimasi CM head dari regresi persamaan 814 menggunakan alternatif regresi yang terakhir, yang didapat hasilnya sebagai berikut. U head I kuadrat sama dengan 854,4006 ditambah 5716 cm head dengan T
sama dengan 1,2010 dan 1,2428 dengan R kuadrat sama dengan 0,024. Ada catatannya, untuk mu hat I itu merupakan residual yang didapatkan dari regresi 814, atau Cm hat adalah nilai Cm yang diestimasi dari regresi 814. Seperti yang ditunjukkan oleh regresi tersebut, tidak terdapat relasi yang sistematis antara kuadrat residual dan nilai Cm yang diestimasi. Mengapa? Menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas valid. Secara kebetulan, meregresikan logaritma dari kuadrat nilai residual terhadap logaritma dari Cm hat tidak akan mengubah kesimpulan yang kita dapatkan. Yang kedua merupakan menggunakan uji Glasser. Nilai absolut residual yang didapatkan dari regresi persamaan 814 ketika diregresikan terhadap nilai Cm yang diestimasi dari regresi yang sama memberikan hasil sebagai berikut. Mu hat I sama dengan 22,3127 ditambah 0,0646 Cm hat, di mana T-nya berjumlah 2,8086 dengan 1,2622 dan R kuadrat berjumlah 0,0250. Sekali lagi, tidak terdapat hubungan sistematis yang bisa ditemukan antara nilai absolut residual dan nilai Cm yang diestimasi. Sesuai dengan nilai T koefisien kemiringannya secara statistik tidak signifikan. Ketiga, kita menggunakan uji White. Mengaplikasikan uji heteroskedastisitas White dan tanpa adanya produk silang, kita tidak menemukan bukti adanya heteroskedastisitas. Kita juga mengestimasi kembali persamaan 814 untuk mendapatkan standar error dan nilai heteroskedastisitas konsisten dari uji White. Tetapi, hasil tersebut cukup sama dengan hasil yang didapatkan dari persamaan 814. Di mana hasil tersebut tidak mengherankan dalam sudut pandang berbagai uji heteroskedastisitas yang kita lakukan sebelumnya. Singkatnya, terlihat bahwa regresi kematian balita yang telah kita bahas pada regresi persamaan 814 tidak mengalami heteroskedastisitas. Masuk ke bagian yang terakhir, yaitu peringatan mengenai perlakuan yang berlebihan terhadap heteroskedastisitas. Berikut adalah peringatan John Fox yang mungkin berguna untuk diingat. Error varians yang tidak sama perlu dikoreksi hanya ketika permasalahannya parah. Dampak dari error varians yang tidak konstan terhadap efisiensi dari estimator OLS dan terhadap validitas dari inferensi kuadrat terkecil yang bergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran sampel, derajat variasi dari do 2i, do kuadrat i, konfigurasi X atau regresor, dan hubungan antara error varians dan X. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membangun kesimpulan yang menyeluruh berkaitan dengan kerusakan yang dihasilkan oleh heteroskedastisitas. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.